Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah. Nah, ini kita semuanya adik-adik ya, teteh-teteh masih diberikan sehat oleh Allah, diberikan panjang umur sehingga kita semuanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul kembali seperti biasa, masih melanjutkan kajian kita rutin ini, pengajian Jumat malam ya. Adapun ngajinya karena nih kita mungkin baru beberapa pertemuan ya. Sudah ada hampir 2 bulan ya, kalian ya. Ya. Ngajinya karena ini masih memulai ya, baru mulai. Jadi kita fokuskan kepada pembahasan sholat dulu ya. Agar apa ya? Agar kita ini adik-adik semuanya ya setiap hari sholat 5 kali minimal ya, itu tahu yang harus dikerjakan ya, atau boleh tidak dilakukan ya. Jadi harus tahu ilmunya sholat ya. Mungkin nanti penekanannya pada bacaan sholat semuanya sudah bisa ya. Ada yang belum bisa baca doa-doa sholat ya? Mungkin nanti sambil nanti kasih selembaran ya, baca-bacaan sholat ya. Khususnya sholat-sholat yang biasa kita kerjakan setiap hari ya. Kemarin adik-adik sekalian, kita masih membahas tentang tata cara sholat ya. Kemarin sudah praktik bagaimana kita melakukan sholat ya, gerakan-gerakan sholat yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini sedikit ya, sambil kita lanjutkan masih membahas tentang sholat juga. Ada hal-hal yang ditinggalkan ya, apabila hal-hal tersebut ditinggalkan dalam sholatnya ada 3 perkara, ada 3 jenisnya. Yang pertama ya, ada satu pekerjaan atau gerakan sholat yang apabila kita tinggalkan itu bisa membatalkan sholat. Kemudian ada beberapa gerakan sholat yang apabila tidak kita lakukan ya, atau ditinggalkan, artinya itu nanti boleh diganti dengan sujud sahwi ya. Yang pertama, ayat turka fardun min furudis sholat, yaitu ketika kita meninggalkan fardu dalam gerakan sholat, dalam bagian fardunya sholat, maka hukumnya adalah annahu in tadzakkarahu ya, apabila dia mengingatnya sebelum mengerjakan gerakan berikutnya, maka dia harus kembali ya, maka sempurna sholatnya, dan boleh nanti diganti dengan sujud sahwi lagi gitu ya.
Misalkan gini, duduk di antara dua sujud fardu atau sunnah? Duduk di antara dua sujud. Fardu kan? Ya. Atau ya banyak ya duduk di antara dua sujud. Itu kita ambil contoh duduk di antara dua sujud. Kemudian ketika ada orang yang sholat, musolli kita artikan dengan orang sholat ya, dia meninggalkan fardu sholat ya, salah satunya apa saja, mau itu duduk di antara dua sujud ya, atau apalagi sujud yang kedua misalkan ya, dia habis sujud pertama lalu duduk di antara dua sujud, ternyata nggak sujud lagi, seharusnya kan sujud lagi 2 kali kan, dia langsung berdiri ya, maka ya ketika dia ingat hal tersebut ya, dia wajib kembali melakukan gerakan sujud gitu ya. Kemudian ya berarti tidak boleh tidak gitu ya, sujud 2 kali mesti dilakukan. Sebelum dia bangun dia ingat ya, pas lagi sujud, pas lagi duduk di antara sujud, Rabbighfirli warhamni wajibuni, ngelamun sholatnya, berdiri ya. Nah yang harus dia lakukan adalah jika dia mengingat bahwa ada fardunya sholat yang dia tinggalkan, maka dia wajib kembali melakukan gerakan sujud gitu, paham ya? Nanti boleh nanti setelah tasyahud akhir ya, itu boleh nanti dia gantikan dengan sujud sahwi ya, sujud sahwi lagi tetap gitu ya, jadi gerakannya dia kembali lagi ya, misalkan gini. Jadi Rabbighfirli warhamni ya, sampai selesai dia baca doa, seharusnya kan sujud lagi gitu ya. Nah ternyata dia lupa ya, sholatnya ngelamun, langsung dia berdiri, Allah. Nah ketika sudah tengah-tengah baru ingat nih ya, berarti kan tadinya mau rakaat berikutnya ya, nah, dia wajib kembali lagi sujud, nah gitu ya, dia wajib kembali ya. Tapi wa in tadzakkarahu ba'da fi'li mislihi qamal mislu maqamal matruk ya. Nah, tapi kalau misalkan ingatnya pas udah berdiri beres baca Fatihah, wah tadi kayaknya sujud baru sekali. Nah, itu pentingnya kalau sholat jamaah. Kalau sholat jamaah enak ada yang mengingatkan. Nah, kan gitu ya. Dan kalau sholat sendiri itu resiko tadi lupa dan lain sebagainya lebih rawan ya, sehingga untuk potensi lupanya, nah itu ketika dilihat lupa akhirnya dia ragu-ragu, tadi kayaknya belum sujud deh gitu ya, ya saya yakin belum sujud. Maka kalau dia sudah melakukan pekerjaan yang lain yang fardu, berarti kan rakaat berikutnya sudah masuk ke dalam fardu yang lain kan ya, berarti tadi dianggap sujudnya itu cuma 1, padahal wajibnya berapa? 2 kali. Nah, maka nanti dia menambah rakaat seperti orang yang ketinggalan nah gitu. Jadi anggapannya yang tadi rakaat yang ketinggalan sujudnya itu tidak dianggap ya, berarti nanti dia menambahkan nambah rakaat lagi gitu ya. Oh ya, karena saya tadi sujudnya lupa ya, kalau udah nambah rakaat jangan sampai lupa lagi, nggak beres-beres nanti ya. Itu ya, itu perkara lupa gerakan dalam sholat ya. Wa atamma sholata wa sajada lis-sahwi, sehingga dia menyempurnakan sholat ya, lalu nanti di akhir sholatnya itu setelah tasyahud ataupun setelah salam boleh nanti sujud sahwi lagi, tetap sujud sahwinya dilakukan gitu ya. Itu ya.
Kemudian ayat ruka sunnatan min sunanis sholah. Yang kedua, apabila dia meninggalkan sunnah. Nah, sunnah kan kemarin sudah ya. Fardunya sholat. Ada berapa fardunya sholat? Berapa? Nah, 13 dengan tumaninah ya. Nah, pokoknya yang 13 di luar itu berarti namanya sunnah. Gak harus diulang lagi nanti balik lagi ke awal ya. Masih ingat fardunya sholat? Apa perlu diulang lagi? Coba sekali lagi 13. Yang pertama apa? Niat. Lalu takbiratul ihram. Niat berbarengan dengan takbiratul apa? Takbiratul ihram itu? Ya, membaca takbir ya. Bukan ngangkat tangannya ya. 1, 2, 3. Membaca? Oh, iftitah. Ayo, membaca? Yang 3 ini. Lupa lagi. Kacau ini. Yang 3 apa, Teh? Saya ingat nggak, Teh? Aduh, RT. Kalau ngaji langsung sakit kepala ya, kambuh ya. 3 apa yang 3? Membaca Al-Fatihah, bukan iftitah. Iftitah nggak wajib ya. Apa? 1 niat dengan takbiratul ihram. 2, 3 membaca Fatihah. 4 apa? Ruku dengan tumakninah. 4, 5 berarti ya. Ruku, tumakninah. Atau dihitung 1 boleh. Hitung 1 aja. 1 paket. Ruku, tumakninah. Apalagi? 5. Bangun dari ruku namanya i'tidal dengan terus sujud. Berapa kali? Dengan tumakninah. 7. Duduk di antara 2 dengan 8. Apa? Tadi duduk di antara 2 sujud ya, sama ya. Yang sekarang yang ke-8 berarti ya? Ya, 8 tadi duduk di antara 2 sujud dengan 9. Duduk tasyahud awal wajib enggak? Berarti bukan fardu. Duduk di antara 2 sujud namanya kemarin apa? Duduk tawarruk. Kemudian duduk akhir ya, yang disebut dengan duduk apa? Iftirash. Ya, duduk tasyahud akhir ya. Kemudian ya, membaca tasyahud. 10 membaca tasyahud ya. Membaca tasyahud, membaca apa? Tahiyat ya. Tasyahud ini maksudnya di situ tahiyat. At-tahiyyatu lillah, minimal situ. At-tahiyyatu lillah, at-tahiyyatul sempurnanya mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kemudian membaca salam, itu bacaan tahiyat ya. Itu assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Terus sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, jadi 9-nya duduk akhir kita sebut dengan duduk iftirash. Kemudian di dalam duduk akhir tadi membaca tasyahud atau membaca tahiyat. Jadi bacaan itu dari tahiyat sampai apa namanya? Syahadat. Berarti 10. 11-nya membaca apa? Membaca
Sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu 11 ya. Jadi apa namanya? Terakhir tadi ya yang 11, kemudian yang ke-12-nya adalah salam ya. Jadi satu paket itu tuh yang 9, 10, 11, 12 itu satu paket lah ya. Jadi satu gerakan. Duduk terakhir ya, iftirosh. Lalu kita membaca at-tahiyyat ya. At-tahiyyatulillah boleh sampai paling pendek itu at-tahiyyatulillah. Sempurnanya at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah gitu ya. Kemudian membaca salam assalamualaikum. Jadi tasyahud itu bacaannya at-tahiyyatul ya sampai membaca syahadat. Gitu ya. Itu yang ke-11 ya. Jadi 9, 10, 11 ya. 9, 10, 11 ya. Jadi 9-nya duduk akhir iftirosh, 10-nya kita membaca tahiyat ya, atau membaca tasyahud boleh. Istilahnya boleh membaca tahiyat atau membaca tasyahud. Itu dimulai dari at-tahiyyatulillah sampai asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian yang ke-11-nya membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Udah sampai situ ya. Allahumma sholli ala Muhammad gitu ya. Baca sholawat ya. Baru kalau kita baca kama sholli ta'ala itu sunnah ya. Yang ke-12 salam. Berapa kali salam? 1 ya. Yang wajib 1, sunnahnya 2 yang ke kiri itu. Yang terakhir 13 adalah tartib. Jadi kalau kita tinggalkan salah satunya ya, tadi sudah contohnya pas lagi duduk lupa baca apa ya, pokoknya ada 13 yang tadi, atau pas udah berdiri lupa dia langsung baca surat, belum baca Fatihah. Ya, itu lanjut nggak apa-apa, cuma nanti tambah rakaatnya ya. Jadi kalau ada gerakan yang wajib dilakukan dalam sholat lalu dia tinggalkan dengan lupa, bukan sengaja tentunya ya, maka nanti dia lanjutkan sholatnya dan menambah rakaat sholat, baru sempurna ya. Tapi jika di luar yang 13 tadi, berarti itu hukumnya adalah jika kita tinggalkan ya hal-hal yang sunnah ini, maka ya cukup diganti dengan ya sujud sahwi. Nah, sunnah yang disebutkan dalam sholat itu ada 2 jenis. Yang satu sunnah yang apabila ditinggalkan itu ada potensi untuk diganti dengan sujud sahwi. Namanya sunnah apa kemarin? Apa? Sunnah ab'ad. Sunnah apa? Ab'ad. Ada 2. Ingat ya. Sunnah apa namanya? Ab'ad dengan do ya. Ab'adun. Ya, ab'ad. Ya, ada berapa? Ada 2. Yang pertama apa? Ya, sunnahnya ada 2. Nah, yang pertama gerakan apa? Tasyahud awal. Kalau kita lupa tidak tasyahud awal, perlu kembali tidak melakukan tasyahud awal. Rakaat kedua ya. Habis sujud yang kedua kan, sholat 3 atau yang 4 rakaat ya. Ketika dia sujud Allahu Akbar, seharusnya tasyahud awal kan rakaat kedua ya. Lupa Allah, dia langsung berdiri ya.
pas ya, apa namanya, ketika dia baca Fatihah baru ingat tadi kayaknya rakaat kedua ya, ini udah rakaat ketiga. Wah, apa yang perlu dilakukan? Hah? Kapan sujud sahwinya? Langsung? Hah? Apa? Ya, diteruskan sholat, jangan balik lagi ya. Atau kalau belum sempurna boleh ya, tadi sama sepergerakannya. Kalau misalkan baru gini, Allah, oh baru ingat, balik lagi tuh boleh. Tapi kalau dia sudah sempurna melakukan gerakan sholat yang rukun sholat yang lain, berarti kan sudah masuk rukun lagi, rakaat ketiga kan? Ya, sudah masuk rukun, sudah sempurna. Maka tidak boleh ulangi. Yang makmum jangan ngotot mau nggak ngulangi. Yang makmumnya karena imamnya lupa ya, diingetin subhanallah, imamnya udah berdiri, sudah sempurna. Nah, kalau yang makmum nih ngapain nih? Apakah dia terus lanjut membaca tahiyat atau ikut imam? Ya, ikut imam. Makmumnya jangan ya merasa benar sendiri ya. Nah, makmumnya malah wah kayaknya masih sempat nih baca tahiyat ya. Imamnya kan berdiri baca Fatihah. Kayaknya kalau tahiyatnya keburu ini. Tahiyatul mubarak ya. Akhirnya dia ya, imamnya masih berdiri, dia masih sempat berdiri. Nggak boleh. Dia harus ikut imam. Bagaimanapun tahiyat awal itu adalah hukumnya sunnah. Andaikan memang kita tinggalkan, sholat kita tetap sempurna. Cuma nanti ya, ketika dia selesai sholat, ketika dia selesai membaca tahiyat akhir, boleh dilakukan dia sujud lagi 2 kali atau sujudnya setelah salam. Ya, boleh. Jadi cara melakukan sujud sahwi itu 2. Ketika dia tahiyat akhir ya, fil alamina innaka hamidum majid, boleh dia langsung sujud. Bacaannya apa? Subhana, apa bacaannya ini? Coba. Subhanallah. Apa bacaannya? Subhanalladzi. Coba ikutin. Subhanalladzi la yanamu wala, boleh wala yashu, boleh wala yansa ya. Kalau umumnya di sini apa? Yashu apa yansa? Yashu. Subhanalladzi la yanamu wala yashu ya, boleh yashu, boleh yansa ya. Iya, bacaannya itu subhanalladzi la yanamu wa la yashu ya, boleh 3 kali ya. Duduk lagi, tawarruk, sujud lagi ya. Apa namanya? Sujud, duduk, sujud lagi. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Allahu akbar, salam. Assalamualaikum. Atau boleh ketika sudah salam, selesaikan dulu sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia sujud. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu ya, 3 kali ya. Duduk, sujud lagi. Itu selesai. Itu cara sujud sahwi. Gitu ya. Enggak putih. Tidak. Duduk saja, duduk. Ya, sujud lagi ya. Enggak mesti baca Rabbil Firli. Karena bukan duduk di antara 2 sujud itu, ya. Jadi sujudnya tetap 2 kali ya. Jadi dilakukan sebelum salam atau dilakukan setelah salam. Ya, bacaannya apa tadi? Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Ya. Itu ya. Jadi ketika kita meninggalkan sunnah apa namanya? Sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu apa namanya? Sunnah yang ditinggalkan, yang apabila ditinggalkan ya, itu nanti digantikan dengan sujud sahwi. Ada berapa?
2, 1. Ya, tasyahud. 2. Sujud sahwi. 2 apa? Kunut di dalam sholat subuh. Berarti kalau yang ya, mazhabnya mazhab Syafi'i ya. Tapi kalau yang kita fleksibel, artinya apa? Kalau imamnya nggak kunut, tidak usah kita nanti pakai sujud karena kunut itu kan ya, ada yang imam itu yang tidak kunut, ada yang pakai kunut. Kalau kita ikut Imam Syafi'i itu memang ada kunutnya, ya. Imam Malik ada kunutnya. Tapi Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hambal itu kalau sholat subuh nggak pakai kunut. Rakaat kedua langsung sujud. Nah, bangun dari ruku, berdiri, bangun dari ruku kan itidal dah. Itu langsung sujud ya. Cuma nanti kita nggak usah repot kalau imamnya nggak pakai kunut, kita nggak usah repot pakai sujud sahwi atau ikut yang imamnya nggak kunut kita kunut. Pokoknya kalau kita judulnya berjamaah, maka kita harus ikuti gerakan imam. Ya. Kenapa? Kalau enggak apa? Ya gimana namanya jamaah? Ya seharusnya ikut. Seharusnya ikut, ya. Iya. Kalau enggak ikut kan itu yang dipertanyakan. Iya, ya seharusnya ikut ya. Kenapa? Walaupun bagaimanapun kunut itu kan ada landasan hukumnya. Seharusnya kalau yang berilmu itu ikut. Memang ada yang fanatik ya, sama. Yang fanatik kunut nanti kalau yang imamnya nggak kunut sujud sahwi. Ya, yang fanatik nggak kunut, imamnya kunut dia nggak kunut. Nah, itu kan repot. Ya, makanya kita di sini belajar adik-adik, nggak usah ribut yang hal-hal seperti itu. Mau yang kunut, yang tidak kunut semuanya benar gitu ya. Cuma kalau di sini kita kunut ya seharusnya imamnya pun ikut mayoritas gitu ya. Ya, karena dari sebenarnya begini, kalau imamnya pakai kunut kita harus ikut gitu. Kalau nggak ikut gimana? Itu pertanyaannya. Ya itu kembali ke kalau yang enggak kita enggak ikut ya enggak. Ya khawatir itu tadi, khawatir tidak dapat pahala berjamaah gitu ya. Seharusnya ya ikutlah. Nah, dikhawatirkan pahala berjamaahnya nggak dapat ya. Kenapa? Karena kunut dan tidak kunut itu ada landasan hukumnya gitu ya. Seharusnya kalau namanya kita judulnya berjamaah ya ikut imam ya, imam pun seharusnya itu jangan egois. Artinya apa? Kalau memang di sini mayoritas kunut ya kunut ya. Kalau memang mayoritasnya nggak kunut ya nggak usah kunut. Nah, itu saling menghargai ya. Saya pun kalau di masjid yang lain yang memang nggak kunut, ya saya kan kunut. Saya nggak kunut juga ya. Simple lah, fleksibel ya, gitu ya. Nggak ada masalah itu. Ya. Masalah yang dibaca kunut imam kita enggak, yang uangnya itu doang yang dipertanyakan. Gimana? Ya khawatir itu tadi ya, pahala jamaahnya tidak dapat ya. Tidak sempurna atau mungkin bahkan ya tidak didapatkan ya. Itu ya, itu ya sunnah ab'ad ya, 2 ya. Kemudian yang terakhir yaitu apabila meninggalkan sunnah, namanya sunnah hayat. Berarti selain yang 2 tadi, sunnah hayat ini banyak ya. Sunnah hayat ini banyak. Apa diantaranya? 1, sunnah hayat itu ketika kita meninggalkan sunnah ini, maka tidak harus atau tidak mesti digantikan dengan sujud sahwi. Ya biasa aja. Mau pakai gerakan tersebut boleh, ditinggalkan nggak masalah gitu. Contohnya apa? Mengangkat tangan. Allah, nggak ngangkat tangan, langsung sedekap. Bahkan bahkan ada yang nggak sedekap ya. Nah, gimana hukumnya kalau sholat pertama nggak ngangkat tangan? Hah? Sholat pertama nggak ngangkat tangan, langsung sedekap. Hah?
Nah, tadi kan udah dibahas. Yang fardu berapa tadi? Ada nggak angkat tangan tadi 13? Kalau Pak Rosid, ya, Pak Ocit mau sholat nggak angkat tangan sah nggak? Sah. Cuma kan nggak umum. Beda. Nggak umum, ya, tidak umum dengan bukan fardu, ya. Tidak umum itu kan ya biasanya, dan Nabi mencontohkan mengangkat, ya masa ditinggalkan kan gitu, ya. Tapi kalau nggak angkat tangan jangan dipermasalahkan. Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar, ya. Kayak mau upacara. Ya, Imam Malik itu tidak sedekap, ya, tidak ngangkat tangan langsung. Makanya di Maroko itu sholatnya kayak upacara gini. Ya, kalau kita sedekap, ya, jangan dipersoalkan. Orang nggak sedekap aja, wah itu aliran apa? Itu aliran sesat. Kalau aneh ya mungkin karena kita biasanya ngangkat tangan dan bersedekap. Ada sholat gini, posisi tegak. Yang nggak belajar, sholatnya aliran sesat, ini aliran baru. Ini berarti namanya orang nggak ngaji. Ya, iya namanya orang nggak ngaji, gitu ya. Ya, penyebaran itu daerah Afrika, ya. Afrika Timur. Mazhab Maliki itu kedua. Hanafi, Maliki, kita Syafi'i, ya. Contohnya tadi ngangkat tangan, maka sholatnya tetap. Apakah diganti dengan sujud sahwi? Nah, tidak mesti. Tempat mengangkat tangan itu ada berapa tempat? 4. 1, ketika takbiratul. 2, apa? Ketika ruku, ya, hendak ruku Allah. 2, 3, bangun dari 4, ya, rokaat dari rokaat kedua berarti ya, dan tasyahud awal, ya. Ya kalau apa namanya mau ruku nggak ngangkat tangan ya silahkan saja. Allah, ya, Sami Allah, ini nggak masalah, ya, jangan dipersoalkan. Atau malu dari awal, ya, nggak ngangkat tangan Allahu Akbar, langsung sedekap, ya, akan nggak umum, ya. Tapi kalau tidak umum dengan fardu kan beda, ya. Itu ya. Jadi ada 3 perkara yang apabila kita tinggalkan 3 perkara ini. 1 tadi, ketika kita meninggalkan yang fardu, ya, dari fardunya sholat, maka hukumnya ketika dia ingat dia harus kembali, ya, sebelum melakukan, ya, gerakan fardu berikutnya tadi, sebelum sempurna. Tapi kalau sudah sempurna, ya, dilanjutkan. Cuma nanti ditambah rokaat dan sujud sahwi. Rokaatnya nambah, ya, jangan balik lagi. Kalau balik lagi, ya, nanti ada potensi sholatnya itu batal karena melakukan gerakan yang lebih dari sholat. Ya udah, kalau udah lupa lanjut sholatnya. Rokaat yang tadi nggak dihitung. Wah, ya, ini makanya sholatnya jangan ngelamun. Nah, itu fungsinya kalau kita sholatnya berjamaah, ada yang ngingetin, gitu ya. Nah, cara mengingatkan pun beda laki-laki dengan perempuan. Nah, nanti sebetulnya di Fathul Qorib lebih rinci, ya, ini karena fikihnya simple saja. Itu cara sholat laki-laki dengan perempuan pun beda, ya. Laki-laki gerakannya itu melebar, sujudnya dan rukuknya. Tangannya melebar dari sisi, ya. Tidak boleh laki-laki sujudnya, ya, gini, ya.
Nah, kalau perempuan memang seharusnya menutup. Kalau laki-laki dibuka. Kakinya dibuka sama. Kalau perempuan menutup, ya, dan kakinya pun menutup. Ya. Jadi kalau perempuan lebih ke, nah, paha dengan perut itu lebih, ya, agak nempel. Laki-laki jangan. Laki-laki harus renggang. Ya, jadi laki-laki harus paha dan perutnya renggang. Nah, lebar. Perempuan, ya, ini lebih ke, ya, lebih turun lagi, lebih nempel. Paha dan perutnya lebih nempel. Nah, gitu ya. Jadi kalau perempuan gak gini. Nah, gitu, ya. Jadi kalau perempuan lebih rapat, ya, tidak ada melebar. Kalau laki-laki kan harus tegas, baik itu ruku ataupun sujud, ya. Jadi kalau laki-laki jangan kayak perempuan, sujud, keteknya nempel ini. Apalagi tangannya nempel di bawah. Males ini, sholat ini. Hah? Ya. Bencong sama, harus kayak laki-laki ya. Hukum kalau di fikih itu bencong itu bahasa Arabnya apa? Khunsa. Kalau perempuan unsa, kalau laki-laki kan min zakar laki-laki, kalau perempuannya unsa. Yang tengah-tengah itu khunsa. Khunsa, ya. Lalu cara mengingatkan imam ketika lupa pun beda. Kalau laki-laki kita membaca subhanallah, subhanallah, ya. Makanya yang di belakang ini yang paham sholat, ya, supaya tahu imam ini andaikan lupa diingatkan, bacaannya lupa diingatkan. Cuma kalau bacaannya lupa jangan subhanallah, ya. Imamnya ngelamu, bacaannya salah, subhanallah jangan. Dikasih tahu yang salahnya, ya. Jangan imamnya salah baca surat, subhanallah. Aduh. Kecuali dia lupa membaca bacaan yang wajib, ya. Ya kadang orang yang ketinggalan sholat itu ada gunanya. Jadi kalau di pondok itu ada yang masbuk kan, imamnya baru takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun, subhanallah. Pak RT bilang subhanallah, bingung imamnya, baru mulai kok baca subhanallah, ganti surat lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq. Yang belakang imamnya bilang subhanallah. Nah, ada yang ketinggalan, ya, satu nih santrinya. Santrinya tahu, ya kan baru mulai sholatnya, Bismillahirrahmanirrahim, ganti surat lagi, wah bingung juga di subhanallahin terus dari tadi. Bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak, subhanallah. Karena ini yang masbuk, ini ada gunanya, orangnya selengean santrinya. Woi Kang, durung Fatihah Kang. Ternyata dia belum baca surat Al-Fatihah. Nah, itu baru subhanallah itu, ya. Woi Kang, durung Fatihah. Ya, yang belakangnya ngingetin, ternyata imamnya bingung kok baru baca bismillah, baca surat langsung di subhanallah. Taunya dia lupa belum baca Fatihah gitu ya. Kan Fatihah wajib teh ya. Imamnya keterlaluan juga baca Fatihah lupa ya. Itu ya. Nah, kalau lupa baca subhanallah. Kalau perempuan apa baca subhanallah? Ya, misalkan imamnya kan sama-sama perempuan. Ya, imamnya sama-sama perempuan. Ya, bukan ke laki-laki harus ada imam. Nah, misalkan ya, teteh jadi imam, adiknya makmum, lupa. Maka cara mengingatkan gimana? Apa baca subhanallah? Hah? Diapakan? Hah? Tepuk tangan. Tepuk tangannya gimana? Ya, jadi tangan kiri punggungnya ditepuk, gitu ya. Ya, tapi tujuannya untuk mengingatkan.
bukan untuk main-main. Kalau main-main, nah kalau anak-anak kecil ikut-ikutan biasanya, nggak apa-apa anak kecil malah ya. Jadi tepuk ya. Nah, jadi kalau perempuan kan rapat, tepuk. Nah, berarti kalau terdengar tepuk itu ada yang salah gitu atau ada yang tertinggal gitu ya. Itu ya. Jadi kalau laki-laki kita baca subhanallah, kalau perempuan dengan menepuk yang ditepuk tangan sebelah kirinya. Nah, ya, nggak gini. Pate itu. Ya enggak ya, apalagi tepuk pramuka. Aduh, jangan. Ya cukup sekali. Masih lupa imamnya, tepuk lagi. Gitu, ya. Kalau misalkan si perempuan ikut ke laki-laki gimana itu Ustaz? Apanya? Ya misalkan imam kan laki-laki, kita kan perempuan. Iya. Kan ikut ke Ya tetap tepuk tangan. Yang kalau perempuan nggak boleh bersuara dengan lisan, nggak boleh. Tetap dengan gerakan, gitu ya. Misalkan sholatnya di rumah, suaminya jadi imam, istrinya makmum, ya. Nah, karena suaminya baru ngimamin, ya masih grogi juga walaupun makmumnya cuma istri. Gitu. Ya, kalau lupa ya kasih tahu, jangan subhanallah tepuk, ya. Cuma masalahnya kan suaminya nggak tahu ini istrinya ngapain. Suaminya nggak pernah ngaji, repot kan teh, ya. Ya Allah alam bisawab. Udah kalau kayak gitu mendingan batalin, istrinya kasih tahu, ya berkorban. Suaminya nggak ngaji kan repot kan. Itu ya. Jadi harus tahu ya kita tata cara sholat. Kemudian yang terakhir ya cirinya yaitu cara mengingatkan dengan subhanallah lalu dengan tepuk tangan ya. Kemudian tadi bacaan sholat perempuan, jika memang sholatnya nih adik kakak, ada ibunya atau ada bapaknya di rumah, tetehnya jadi imam, adiknya jadi makmum, tidak ada di rumah itu yang bukan mahramnya. Artinya adik kan masih mahram laki-laki, bapaknya mahram, ya. Nah, misalkan jadi imam nih berdua nih, itu kalau perempuan boleh sedikit mengencangkan bacaan, ya. Tapi ketika ada ajnabi, orang lain yang bukan mahram, maka tidak boleh, harus dengan lirih, gitu ya. Nah, jadi kalau laki-laki walaupun sholat sendiri, terlebih sholatnya yang jahar bacaannya, maghrib, isya dan subuh, ya sekalipun dia misalkan masbuk, ya itu kalau bisa dilakukan dengan jahar, ya walaupun gak kencang-kencang amat, yang penting kedengeran lah gitu ya. Tapi kalau perempuan gak boleh, makanya tempatnya khusus di musholanya misalkan sebelahnya, ya. Tapi kalau misalkan masih ada yang bukan mahram, orang lain selain artinya ajnabi, kalau di istilahnya ajnabi ya, maka tidak boleh dikencangkan bacaannya ya. Jadi kalau nanti ada yang jadi imam mushola silahkan ya, selama memang di sekitar itu tidak ada orang lain, artinya yang bukan mahram ya. Kalau masih sama-sama perempuan boleh lah gitu ya, tapi kalau ada orang lain, laki-laki lain nggak boleh ya. Itu apa bedanya sholat laki-laki dengan sholat perempuan ya. Ada yang tanyakan? Cukup ya. Semoga kita semangat semuanya dalam melaksanakan sholat dan lebih khusyuk lagi, tahu ilmunya, tahu tata cara sholat ya. Nanti ada 1-2 kejadian ya, walaupun jarang, tapi suatu saat pasti mengalami. Kita nggak bingung, ini harus ngapain ini? Yang nggak ngaji bingung biasanya, ya kan? Orang ketinggalan tahiyat awal aja heboh. Nah itu karena memang jarang kejadiannya ya. Kalau sudah tahu hukumnya nggak usah bingung, nggak usah jadi omongan. Oh si fulan jadi imamnya nggak sempurna, kenapa? Tahiyat awalnya dia lupa. Ya namanya manusia kan. Ya sholatnya lagi ngelamun, imamnya sama banyak urusan juga. Jadinya nggak diam. Iya.
Gimana itu? Ya mungkin kurang dibedong. Kurang dibedong kerorok. Saya itu dong, saya tuh bingung ya. Ya kasih tahu jangan gerak-gerak. Salah tuh ya. Ya mungkin yang nggak tahu itu nggak bisa diemnya, mungkin ada kelainan, kan nggak tahu. Dicangis-cangis. Angkat kayak gini, di jumpungan gitu. Iya, ya janganlah kalau udah tahu diem, ya. Ya, bentar yang nanya saya pertanyakan gitu, bentar kayak ini ya gitu, atau yang ngerti tahu gitu. Ya mungkin belum tahu, kasih tahu biar diem. Ya talian. Ya, tutup ya, kita tutup doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.